Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Terlebih dahulu, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melampiaskan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan ulang tahun pertama kehadiran channel YouTube Lilin Tua pada hari ini, Jumat tanggal 25 Juni 2021. Untuk diketahui bahwa channel YouTube Lilin Tua lahir dan langsung aktif pada tanggal 25 Juni 2020 di tengah suasana pandemi COVID-19 yang sangat memprihatinkan sampai dengan hari ini. Oleh karena itu, bersama ini juga kami mengingatkan, mari kita ikutin protokol kesehatan agar kita terbebas dari penularan COVID-19 beserta varian-varian barunya. Bapak dan Ibu semuanya, atau saudara-saudara siapapun yang kami hormati, alhamdulillah kehadiran channel YouTube Lilin Tua yang baru genap 1 tahun hari ini telah menghasilkan dan menyajikan video-video pembelajaran jarak jauh tanpa biaya bagi anak-anak, siswa-siswi, taruna-taruni, para pelaut pemula terutama, dan juga para instruktur. Jumlah videonya sudah atau baru 161 buah yang kami susun rapi di playlist channel YouTube Lilin Tua, sehingga sewaktu-waktu bisa dibuka, ditonton, dan dipelajari. Jumlah 161 bukanlah jumlah yang tetap, tapi makin bertambah tiap harinya tergantung dari masukan para anak-anak saya, para anak kami, ya, atau pertanyaan, atau permintaan, dan atau adanya perkembangan baru dari teknologi permesinan kapal. Jadi jumlah 161 bukan tidak mungkin akan bertambah terus, sehingga YouTube Lilin Tua sudah mulai dikenal sebagai perpustakaan ilmiah permesinan kapal. Kalau Anda mau kepepet, mau nanya tentang sesuatu tentang permesinan kapal, katakanlah purifier, katakanlah oily water spiritor, maka klik Lilin Tua, semua akan muncul video-video dan playlistnya. Anda boleh pilih, karena secara jeli saya menyusunnya sempat secara dasar, hampir semuanya sudah kena, ya. Jadi dalam 1 tahun ini YouTube kami, channel YouTube Lilin Tua, telah bisa diterima dan difahami oleh 5.000 subscribe hari ini.
Nah, 5.000 subscribe hari ini dan jumlah viewernya 100.000 lebih, sehingga bersama ini pula saya perkenankan menyampaikan terima kasih saya kepada semuanya, terutama kepada subscriber ya, yang telah memberikan semangat, tambahan semangat untuk lebih bagus lagi dalam penyajian saya mengenai baik materi maupun timingnya. Saudara-saudara, kembali untuk itu kami ucapkan terima kasih. Bapak dan Ibu yang kami hormati, saudara-saudaraku yang saya hormati, para pengamat pendidikan ilmu pelayaran niaga, para pengamat pendidikan pelayaran penangkap ikan, para dosen dan atau instruktur yang saya hormati, para pelaut dari segala tingkat kemampuan, mulai dari sporting level, operational level, manajemen level, yang saya cintai dan saya banggakan, terutama pelaut mudanya yang saya perhatikan sangat antusias menyampaikan rasa terima kasih, menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Yang ini membuat saya bahagia karena disinilah memang letak keinginan saya, ada respon untuk menambah pengetahuan dan keterampilan di dalam karir para pelaut muda yang nantinya menjadi pelaut-pelaut tangguh. Iya, juga kepada para taruna-taruni dari perguruan tinggi ilmu pelayaran, baik dari akademi, politeknik maupun sekolah tinggi, ya, baik pelayaran niaga maupun pelayaran penangkap ikan yang bagian mesin, karena saya bagian mesin, kemudian para siswa dan siswi sekolah menengah kejuruan pelayaran niaga dan penangkap ikan, yang kami banggakan tentunya. Perkenankan pada kesempatan yang baik ini kami menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan channel Lilin Tua. Saya mulai dari latar belakang atau apa yang menjadi latar belakang, apa yang melatar belakangi saya sehingga memunculkan, melahirkan channel YouTube Lilin Tua. Latar belakangnya ada beberapa hal, terutama number one, saya berobsesi. Jadi obsesi saya ini sebagai salah seorang yang terlibat di dalam perjuangan atau pengusahaan agar Indonesia masuk di dalam IMO Whitelist. Apa itu? Dengan kita masuk ke IMO Whitelist, maka sistem penyelenggaraan pendidikan kepelautan pelayaran dapat disahkan, diakui secara internasional, demikian juga sertifikasinya. Seperti Anda ketahui, nah barangkali saya perlu kasih tahu, pada saat saya berlayar, tahun 70 saya lulus, saya bekerja pertama kali di kapal yang berbendera Hapag-Lloyd,
selama 2 tahun ijazah IP tidak diakui. Jadi saya naik, posisi saya sebagai oiler, ya. Baru kemudian saya mengikuti semacam pendidikan praktis, sehingga di Sivarboek saya meningkat menjadi Machinewachter. Oke, jadi mula-mula dari Schmieder menjadi Machinewachter, nah baru kemudian jadi asisten engineer. Sedih, kita orang Indonesia, sekolah di Indonesia, tapi sekolahnya tidak diakui, ijazahnya pun tidak diakui. Ya, obsesi saya, karena saya bersama teman-teman saya waktu itu memperjuangkan agar Indonesia masuk ke IMO whitelist. Sehingga alhamdulillah berhasil. PLAP merupakan the first institution atau education and training di negeri yang diakui, PLAP. Saya ingat betul, dengan persyaratan-persyaratan yang ketat yang telah kita penuhi. Antara lain waktu itu kita harus mempersiapkan sejumlah tenaga pengajar yang cukup, mengingat kebutuhan pelaut kita banyak. Pada saat itu kami merekrut, mengundang rekan-rekan teman-teman saya yang di laut yang ingin menjadi pegawai negeri, dalam hal ini sebagai dosen atau instruktur, tanpa tes, kira-kira 150-an waktu itu, dan berhasil. Kami berjuang ke DPR, kami berjuang ke Bappenas, kami berjuang ke anggaran, kami berjuang ke urusan kepegawaian. Alhamdulillah mereka lulus. Kemudian persiapan mengursuskan, memberi bekal tentang dasar sebagai dasar pengajaran, yaitu mengikuti IMO model course 609 untuk para pengajarnya, calon para pengajar. Dan angkatan pertama kami mendatangkan dosen langsung dari luar negeri, dari Belanda. Dan selanjutnya ada kursus berikutnya untuk persyaratan menjadi penguji, yaitu IMO model course 312. Semua sudah kita penuhi akhirnya, alhamdulillah. Demikian juga dengan peralatan-peralatan yang bersifat mandatori, PLAP Semarang. Pada saat kita memperjuangkan, bolak-balik kita ke DPR waktu itu, kita selalu ngomong tentang PLAP sebagai center of excellence-nya diklat kepelautan di Indonesia. Oleh karena itu obsesi saya, apa yang telah berhasil kami perjuangkan, jangan sampai kendor. Obsesi saya itu, jadilah, cetaklah, jangan dicetak, kalau cetak itu udah nggak benin. Hasilkanlah output yang bagus, sehingga bisa memenuhi atau memuaskan para pengguna jasa. Keluarkanlah output yang berkualitas, sehingga beroutcome bagi pengguna jasanya. Ya, kami berobsesi dengan keberhasilan Indonesia masuk ke dalam IMO whitelist, dan ijazah kita, sertifikasi yang diterbitkan oleh Diklat Perhubungan diakui. Maka jangan sampai suatu ketika kita lengah untuk turun kembali menjadi grey atau bahkan blacklist lagi. Berat, ya. Ya, berat.
Kemudian alasan yang kedua, latar belakang yang kedua, saya mendirikan atau saya menerbitkan atau melahirkan channel YouTube ini adalah keterpanggilan saya untuk membantu pemerintah dalam menyukseskan program-programnya, yaitu adanya program tol laut. Nah, kita sebagai archipelago negara kepulauan ada tol laut, sehingga dampaknya sudah mulai kerasa, harga di semua daerah sama dan sebagainya. Yang kedua, program Indonesia sebagai poros maritim dunia, di mana dalam hal ini kami berobsesi pelaut-pelaut Indonesia bisa bersaing, bisa menempati, bisa mengoperasikan seluruh armada internasional. Ya, yang ketiga adalah program pemerintah dalam mengembangkan tujuan wisata yang dikenal dengan Build 10 New Bali, mendirikan atau membangun tujuan-tujuan wisata seperti Bali, sehingga tidak cukup satu Bali saja, tapi beberapa Bali yang kualitasnya minimal sama dengan Bali. Ketiga program ini sangat membutuhkan SDM pelaut yang profesional, terutama orang mesin. Jangan sampai terkendala oleh ketidakmampuan orang mesin, sehingga program pemerintah tidak jalan atau tidak lancar. Yang kesemuanya membutuhkan pelaut yang profesional. Untuk itu, peran diklat, peran kampus sangat mutlak. Apakah itu kampus swasta, terlebih-lebih kampus negeri. Alasan yang keempat, kesadaran saya untuk membantu kesulitan atau permasalahan para pelaut di dalam melaksanakan tugasnya di kapal. Setiap hari saya menerima lebih dari 2 atau 3 pertanyaan dari para pelaut mesin yang mengalami kesulitan dalam tugasnya. Kesulitannya ada yang mesinnya rusak, ada yang mesinnya tidak bisa di-start, ada yang sedang mau belajar, pengen tahu. Kalau rusak, saya selalu tanya, posisimu di mana, kamu sebagai apa, kemudian cuacanya gimana. Kalau rusaknya serius, cuacanya jelek, maka akan saya tungguin sampai permasalahannya selesai. Iya, jadi saya selalu menampung dan menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan bagi mereka, yang mestinya pertanyaan-pertanyaan itu tidak ditujukan ke saya, harusnya ditujukan ke kampus mereka masing-masing, kampus pada saat mereka belajar. Sehingga ini yang membuat latar belakang keempat saya, yaitu tidak adanya wadah atau belum adanya wadah dari setiap kampus untuk menangani keluhan, untuk menangani pertanyaan, untuk menangani permintaan anak didiknya. Dan sebenarnya ini merupakan hal yang bagus sebagai feedback. Saya menyadari bahwa karena birokrasi dan karena kurikulum yang sudah dijadikan, jadi pembuatan kurikulum bukan dari bottom up, tapi sudah dikasih oleh AIMO, oleh STCW, ini kurikulum untuk ini kurikulum untuk ini kurikulum untuk ini. Saya jadi ingat
pidatonya Mas Menteri Pendidikan, Pak Nadiem. Kayak apa bagusnya kurikulum kalau kualitas instrukturnya nggak pas, ya sia-sia. Maka harus diberi kebebasan instruktur melaksanakan tugasnya dengan inovasi-inovasi yang bagus. Saya sangat setuju sekali. Cuma sayangnya, apa yang disampaikan oleh Pak Menteri ternyata tidak diikuti di lapangan. Saya berbicara panjang lebar dengan salah satu rekan saya yang di perguruan tinggi ilmu pelayaran. Saya ngobrol tentang kesetujuan saya terhadap pidatonya Pak Menteri Pendidikan. Ternyata semuanya pun setuju, cuma di lapangan belum bisa dilaksanakan karena apa? Aturannya belum ada, jadi masih tetap pakai aturan lama. Ya, jadi banyak hal-hal yang ini. Nah, ini masalah ini saya tanda petik bantu nangani. Saya cuma single fighter, cuma saya sendiri. Ya, tiap hari terima ini. Justru ini merupakan vitamin saya, suplemen saya. Sehingga dengan 75 years old, ya, saya tetap youth. Ya, saya tetap seorang youth. Artinya muda dalam ketuaan. Ya, saya tetap bersemangat untuk membantu mereka. Dengan demikian, saya selalu buka buku, saya selalu buka internet, saya selalu sehingga bisa memuaskan. Disitulah akhirnya saya membuat lambang lilin tua untuk diri saya. Lilin yang menyala artinya memberi penerangan, sementara lilin tua karena memang usia saya sudah tua, sehingga lilinnya tinggal sedikit. Sebentar lagi mate. Tapi saya masih kepingin sisa-sisa lilin saya masih bisa menerangi semuanya. Tidak adanya wadah itulah sebenarnya yang membuat saya terobsesi untuk melahirkan wadah lilin tua ini. Sehingga berdasarkan hal-hal yang melatar belakangi sebagaimana yang saya sebutkan tadi, saya membuat langkah-langkah yang semuanya saya tujukan untuk para siswa sekolah menengah kejuruan pelayaran dan pelayaran niaga dan penangkap ikan. Kenapa SMK? Saya masih ingat betul pada saat Pak Jokowi menyampaikan arahan bahwa infrastruktur sudah mulai dikurangi untuk dialihkan ke, tidak dihabiskan, tapi sebagian dialihkan untuk peningkatan kualitas SDM, terutama SMK. Sehingga buku-buku saya yang saya bekerja sama dengan Balai Pustaka selalu mendapat informasi dari Kementerian Pendidikan, menyarankan ke saya buku-buku saya yang seharusnya dipakai untuk operational level, dengan adanya permintaan pemerintah SMK harus ditingkatkan, maka buku saya seyogianya sudah harus diajarkan di bangku SMK. Ya, bukan penurunan buku saya, tapi kenaikan kualitas yang dituntut oleh pasar. Buku saya cukup tidak sedikit, tapi sayangnya tidak ada pendana. Sehingga ada pendana sekali buku saya yang 621 halaman tentang dasar-dasar pengetahuan permesinan dicetak oleh STIP, tapi cuma sekali saja. Sehabis itu saya nggak tahu
Dan yang menyedihkan lagi, tahu-tahunya buku saya dibaca. Saya ikhlas, karena saya berprinsip kalau buku saya dibaca, berarti buku saya memang dibutuhkan. Dengan harga yang murah. Saya bilang sama Balai Pustaka. Karena Balai Pustaka hanya mau menerima buku-buku yang seperti novel, seperti masak-masak, seperti cerita, tidak menerima buku yang teknik. Hanya saya yang dinilai materinya bagus. Oke, karena saya sudah ikhlas dengan keyakinan suatu ketika jalan ke arah mencerdaskan masih ada. Ya ini ternyata saya sekarang aktif di YouTube channel Lilin Tua. Ya, siswa ini harus kita tingkatkan kualitasnya. Meningkatkan kualitas berarti juga meningkatkan kualitas instrukturnya. Nah ini yang saya lihat di lapangan sendiri, yang agak tersentuh. Sehingga kemarin saya berdiskusi dengan adik-adik saya, ambil satu sekolah swasta, Mas. Kita didik 25 orang saja sebagai proyek pilot project. Ya, dengan yang jenengan gagas, kita masih bisa. Nah, ya, nanti sajalah pelan-pelan. Saya mau menyempurnakan dulu misi saya di Lilin Tua ini. Kemudian yang kedua adalah para taruna dan taruni sekolah dari perguruan tinggi ilmu pelayaran. Mereka banyak yang tidak kebagian atau tidak mendapat pelajaran atau pengetahuan yang akan ditemui di lapangan. Saya memahami betul, karena di kampus sudah dipatok oleh kurikulum yang memakan waktu. Yang kedua, patokan ini kalau dilakukan oleh instruktur yang punya pengalaman di laut yang bagus, barangkali bisa inovasi sedemikian rupa. Tapi kalau ini dikasihkan atau dilakukan oleh instruktur yang pengalaman di lautnya minus, maka ini yang membuat hal-hal yang seharusnya diketahui siswanya nanti di kapal itu tidak sempat diberikan atau memang kelupaan diberikan. Nah, ini tandanya banyak pertanyaan yang masuk ke saya, banyak keluhan, jam 1 malam, jam 2 malam. Ini bukan tempat saya mestinya, tapi saya senang. Dan kenapa ini saya ngomong? Nah, ini adalah kenyataan. Nah, mari, karena kita dulu mau ngomong bahwa pelaut para diklat pada saat mau disahkan oleh pengesah selalu di dalamnya akan mencetak, akan mengeluarkan, akan menghasilkan SDM pelaut yang buat kelas, ya, kelas dunia. Begitu lulus, begitu nyari sekolahan, nyari kapal saja nggak dapat. Ngitung bahasa Inggris 1 sampai 100 nggak penuh. Nah, mau bagaimana mau berkelas? Iya, ini semuanya memang keadaan saat ini. Kebetulan saya mendapatkan informasi-informasi bukan dari 1-2 orang, dari tarunanya langsung, dari kadetnya langsung, atau dari masinisnya langsung. Saya juga mendapat dari rekan-rekan saya yang saat ini masih berlayar, dari rekan-rekan saya yang di darat, yang bagian recruitingnya juga demikian. Nah, ini yang memprihatinkan. Mereka sendiri nanya ke saya, maka saya dengan ikhlas, dengan nawa itu bahwa ini adalah pemanjang umur saya, maka saya ladenin semuanya.
Kemudian para pelaut pemula, yaitu rating. Ini ada di lapangan semuanya. Ya, situasi di lapangan itu kalau kerja yang gelebut ratingnya. Kalau kita dulu enggak, yang gelebut masinisnya. Nah, sebetulnya perbedaan masinis dengan orang dek, orang perwira mesin itu adalah kalau orang dek, perwira mesin, mualim, itu anak buah kerja, perwira nunggu instruksi. Tapi kalau orang mesin nggak bisa demikian. Perwira kerja, anak buah bantu. Dulu, sekarang kebalikan. Tandanya apa? Saya selalu mendapat pertanyaan-pertanyaan dari para rating. Anehnya di sini. Kenapa? Kok nggak perwiranya yang tanya ke saya? Saya selalu tanya, kamu sebagai apa, Mas? Saya oiler, Bas. Loh, kok oiler? Lah, masinismu di mana? Ada, Bas, di kamar. Saya pengen tahu aja. Lah, gimana ininya? Jadi yang semangat bertanya, bersemangat untuk tahu itu justru rating. Dan ini modal kita sebenarnya, karena memang kebutuhan rating itu lebih banyak daripada perwiranya kalau masih seperti sekarang ini. Artinya kita belum menuju sampai ke UMS, Unmanned Machinery Space, yaitu kapal yang diawaki oleh cuma 3 atau 4 perwira polivalen, ya, bisa mesin, bisa dek. Ini dalam hal yang masih kayak gini, kita butuh oiler-oiler yang tanggap kayak yang selalu saya jumpai, ya, pelaut pemula yang sporting level. Kemudian materi ini atau obsesi saya ini juga saya setujukan kepada pelaut junior. Kalau tadi rating itu sporting level. Sebagai seorang sporting level, dia harus tahu menjawab pertanyaan apa itu. Di kapal itu tugasnya cuma 2. There are only 2 jobs for seafarer, engine, crews. That is watchkeeping and maintenance. Jadi tugas di kapal itu cuma 2 sebetulnya. Tugas jaga, watchkeeping and maintenance. Kalau watchkeepingnya bagus, maintenance-nya bagus, tidak akan ketemu repairing. Watchkeeping didasari oleh disiplin, diperkuat oleh pengetahuan, sehingga selama jaga, kalau ada satu deviasi, sesuatu yang menyimpang, secara dini sudah bisa diketahui. Walaupun sekarang sudah dipasang alarm-alarm, sudah dipasang penunjuk mana yang tidak benar, mana yang ini. Sekarang sudah ada control room. Ya, ini control room ini yang membuat mereka banyak yang nggak tahu. Banyak dasarnya nggak ngerti. Karena taunya apal. Kalau ini nyala, ini yang ditekan. Kalau ini nyala, ini yang ditekan. Kalau ini. Tapi apa sebetulnya yang dia tekan itu, mengapa? Kalau dia ditekan kok alarmnya berhenti? Ini kelemahan daripada sistem otomat bila tidak didasari dengan pengetahuan dasar terhadap permesinan yang dijaga. Kembali, as the sporting level, they have to know how to answer the question of what. Apa yang dijaga, apa yang dirawat, apa alat untuk menggunakan itu. Ya, mereka perlu diberi pemahaman tentang apa itu. Kemudian untuk operational level, di sini juga nanti ada materi yang saya sajikan secara bertahap, bertingkat. Untuk operational level,
dia harus bisa menjawab bukan saja what, tapi bagaimana. Ya, bagaimana membuka mur yang benar, bagaimana mengunci, bagaimana mengatur tekanan, bagaimana menstart mesin yang benar, bagaimana mematikan mesin yang benar, bagaimana nyetel klep, apakah itu klep keamanan, apa itu tab clearance dan sebagainya, harus tahu semuanya. Bagaimana, how. Kalau nggak bisa berarti masinisnya how. Ya. Yang next, yang paling atas adalah manajemen level. As the management level, they have to know not only the question of what and how, but also the question of why. Mereka sudah pada tingkat analisa. Mengapa putaran saya turun? Mengapa pemakaian bahan bakar boros? Mengapa ada asap hitam? Mengapa turbinnya suaranya ngaung-ngaung? Yang biasa disebut surging. Kenapa pada saat ini botol angin nggak ngisi-ngisi, padahal kompresornya jalan terus? Mengapa mesin pendingin saya nggak benar? Kompresor saya penuh es. Ya, ini sudah harus dikuasai oleh para ABK mesin, mulai dari tingkat what, how, and why. Kerjasama dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah ini akan membentuk suatu tim bisa menwearkan yang bagus untuk membawa kapal berlayar dari pelabuhan ke pelabuhan tujuan, from the first port to the destination port, secara aman, efisien, dan lingkungan tetap bersih. Aman dari tabrakan, aman dari kebakaran, aman dari kandas, aman dari pembajaan. Kemudian juga efisien dalam pemakaian bahan bakar, efisien dalam pemakaian minyak lumas, efisien dalam pemakaian air tawar, efisien dalam menggunakan biaya operasional. Kemudian atas permintaan masyarakat dunia, sebagai pelaut harus tetap menjaga lingkungan bersih. Apakah itu lingkungan laut, apakah itu lingkungan udara. Semua sudah dilengkapi di atas kapal itu. Maka materi yang saya susun juga sudah menyentuh itu semuanya. Sehingga saya sudah mulai membuat perpustakaan. Nanti perpustakaan ini akan makin lengkap. Dan sebetulnya setiap kampus bisa. Nanti kita akan diskusi tentang bagaimana kampus bisa menciptakan buku. Kenapa yang menciptakan buku cuma saya? Sebetulnya tiap kampus bisa mencetak buku made in kampusnya masing-masing. Caranya gimana? Nanti, ya. Kemudian kami juga menghargai pihak umum, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik yang nggak ngerti kapal, pengen tahu kapal itu kayak apa, bisa ngikutin channel ini, ya. Ada bapak, ada ibu yang ngikutin ini karena putranya ada di kapal, pengen tahu supaya tahu bayangannya sekarang anak saya lagi kayak gini. Ada ibu-ibu yang suaminya di kapal, kebetulan bagian mesin. Oh, ada mulai ngomong, terima kasih Pak, saya bisa bayangin suami saya sekarang lagi gini ya Pak ya. Ya, demikian juga anak-anak SMA yang belum ini, Pak itu kalau SMA boleh nggak naik kapal yang kayak gitu itu? Kita layanin, jangan dipatahkan mereka. Ya, oke. Jadi dengan langkah yang saya tujukan kepada ini sampai ke umum tadi, maka saya telah menyusun program, dan di antara program yang saya susun ini sebagian telah saya laksanakan. Belum sempurna memang, tapi menuju kesempurnaan. Nah, pertama saya sajikan, saya buat video-video yang bersifat
dasar yang dimulai pemahamannya dari tidak tahu menjadi tahu, dari tahu sedikit menjadi tahu lebih banyak, ya, buat tingkatannya. Maka saya menyusun bahan-bahan dasar, dasar-dasar permesinan kapal, mulai lengkap dari saya ngomong permesinan kapal secara utuh dibagi menjadi dua kategori, permesinan penggerak utama dan permesinan bantu. Nah, permesinan penggerak utama nanti dibagi lagi pakai gear driven atau electric driven. Yang gear driven dibagi lagi internal combustion engine atau external combustion engine, ya, ada semuanya lengkap di buku pengetahuan dasar. Itu sampai 8 part kalau tidak salah. Dari situ baru nanti untuk yang tingkat pendalaman. Mula-mula pompa sudah semua pompa itu kayak gini. Nah, nanti mulai kita ngomong pompa khusus, katakanlah pompa hidrolik, katakanlah pompa displacement, katakanlah pompa sentrifukal. Kayak apa? Dijelaskan di situ. Ya. Jadi ada program dasar, yaitu penyajian video pembelajaran jarak jauh prasyarat. Artinya prasyarat apa? Kalau yang di pendidikan udah tahu, tidak mungkin saya ngajarin ini kalau belum tahu ini. Prasyaratnya kamu harus tahu ini dulu. Maka di dalam menyusun ini harus benar. Jangan kita ngomong ketel, tapi kita nggak tahu apa namanya heat exchanger. Jangan kita ngomong tentang apa namanya pembuatan air tawar dari air laut, freshwater generator. Kalau mereka belum tahu itu evaporator apa, mereka belum tahu kondensor apa, ya. Nah, ini para penyusun program di kelas juga harus demikian, sehingga tidak ngacak. Sehingga kan dengan kita ngacak, akhirnya apa yang kejadian sekarang? Ini belum pernah diajarin, ini belum pernah diajarin. Yang salah siapa? Nah, saya tidak mau nyari yang salah, tapi saya menampung. Saat ini saya menampung. Kalau tampungan saya ini nanti bisa diselesaikan atau bisa didiskusikan bersama, tiap kampus punya penampungan ini, kampus punya dua mata pedang. Satu, memperhatikan hasil lulusannya, yang kedua feedback. Bahwa kekurangan di kampus saya rupanya ini, maka nanti next program harus diperbaiki yang ininya. Ada 3 lagi malah. Setiap pertanyaan dihimpun akan menjadi buku, buku question and answer bikinan kampus masing-masing. Ya, oke. Kemudian ada program lanjutan. Program lanjutan itu nanti bisa berbentuk pertanyaan, karena kebetulan yang nonton ini sudah tahu semuanya yang apa-apa word ini tadi, terus dia nggak sabar untuk menuju yang terakhir, terus dia sudah tahu ini, terus dia nanya yang lebih dalam tentang ini. Maka saya layanin dia materi ini termasuk materi lanjutan, ya, khusus tersendiri. Kemudian ada program request, Bas, tolong saya dibikinin video tentang ini. Tapi mesti saya tanya. Saya tidak akan menjawab via telepon atau via WA. Karena setiap pertanyaan dia, bukan hanya dia yang butuh, semua butuh. Maka saya munculkan di dalam bentuk video, sehingga mereka semuanya juga bisa tahu. Ya, program berbagi pengalaman. Kemarin saya sudah membagi pengalaman saya waktu kapal tabrakan, kenapa bisa tabrakan, kapal saya ketelnya runtuh, pipa-pipanya, kenapa, ini maksudnya apa yang saya alamin yang jelek-jelek ini tidak ditiru oleh ini. Bukan hanya tidak ditiru, tapi tahu penyebabnya, kenapa kok tidak boleh ditiru. Ya, kebakaran, kemudian yang lain-lain. Ya, harus ada program berbagi pengalaman.
ada program pembelajaran jarak jauh langsung dari lapangan. Nah, ini sudah saya lakukan di kapal salah satu perusahaan yang saya dapat izin untuk membuat video YouTube. Saya sudah mencoba untuk ke perusahaan lain, tapi kelihatannya saya masih mengalami kesulitan. Nah, mudah-mudahan dengan saya buka ini semuanya ada suatu pemahaman bahwa saya ngajar tidak punya pamrih apa-apa, kecuali kebahagiaan saya bisa menularkan apa yang saya miliki. Umur saya sudah 75, nggak bakalan saya ngajar untuk ngurusui ladang orang lain. Nggak mungkin saya pengen satu jabatan lagi, saya sudah kenyang pada saat itu. Dan kebetulan pas saat itu adalah banyak tantangan yang harus saya hadapin. Pemindahan PLAP dari Ancol ke Marunda, saya salah satunya yang tidak setuju. Kalau cuma mindah ganti, saya setuju yang kayak UI. UI-nya sendiri masih ada, dikembangkan ke Depok. Saya setuju yang seperti di Semarang, Undip. Undipnya tetap ada, dikembangkan ke luar kotanya. Sehingga kalau sekarang ini nangis kalau ditanya cucunya, "Mbah, dulu sekolahnya di mana, Mbah?" "Oh, itu di Ancol." "Ancol mana?" "Oh, itu mall." Nah, sedih. Jadi korban oleh kebijakan yang dulu. Ya. Ancol, ngomongnya Ancol Point. Di mana Ancol Point mall itu? Kenapa bisa gitu? Tukar guling dengan yang terdahulu itu. Saya saksinya. Ya, oke, kita nggak ngomong lagi. Kita balik lagi. Kemudian program ngobrol bersama lilin tua. Karena belum ada orang ketiga yang ngajak ngobrol saya, sementara saya suguhin contoh ngobrol dari orang yang belum tahu tentang ini, nanya tentang itu, ya kita obrolin. Ya, ngobrol tentang kenapa kok bahasa Inggris itu penting. Kenapa kok kapal bisa ada kebakaran dan sebagainya. Sampai yang terakhir ngobrolnya anak saya Linda nanya tentang kapal selam. Walaupun kami tidak dididik di kapal selam, tapi pada umumnya secara general di kapal apapun mesin itu nilai same. Ya, oleh karena itu ijazahnya ahli teknik tingkat, karena ahli ketel, ahli kompresor, ahli boiler, ahli genset, ahli. Jangan sampai nanti diplesetin. ATT mestinya ahli teknik tingkat, kepleset jadi aku tidak tahu tingkat 4, aku tidak tahu tingkat 3, aku tidak tahu tingkat 2. Ada. Saya nemuin mereka. Oh, lulus ATT tingkat 1. Oh, bangga, Bas, aku deh lulus Bas ATT. Ya, baguslah. Berarti udah tahu apa-apa nih, ya Bas. Turbin gas udah tahu ya sekarang? Udah Bas. Sekarang coba ATT 1-mu di mana? Kalau Anda sudah tahu turbin gas, bagaimana caranya start turbin gas? Bas, turbin gas itu ada 3 bagian. Iya, aku tahu. Ada kompresornya, ada ruang bakar, ada tenaga turbin. Sekarang caranya start turbin gas itu gimana? Kalau mesin diesel kan tahu ya, ada mekanik, diontel, diputar, didorong, mungkin dipedal, mungkin pakai aki, mungkin pakai angin. Nah, sekarang kalau turbin gas, blekok. Akhirnya ambil kertas, saya ajarin sini, ya. Saya kalau ngajarin mereka, para sama-sama instruktur, selalu saya minta kertas, ayo sini.
Nah, kalau ngomong aja nggak bakalan. Ya, oke. Program ngobrol bersama lilin tua. Kemarin saya sempat diminta untuk menjelaskan bekerjanya kapal selam. Saya jelaskan, ada kapal selam pada intinya jangan ada ketergantungan terhadap udara bersih, baik itu untuk nafas, apalagi untuk mesinnya sendiri. Diesel butuh udara bersih untuk pembakaran, butuh saluran gas buang. Nah, bagaimana kalau dia menyelam? Nah, di situ saya jelaskan. Nanti tengok di YouTube saya tentang kapal selam, ada 3 part itu. Nah, bagaimana kok bisa turun? Nah, bagaimana kok kalau dia kedalamannya segini kok ambiar? Ya, ada lengkap di situ. Nanti kalau nggak tahu, kasih tahu saya, nanya. Nanti saya usahakan untuk disusun oleh adminnya kapan jadwal ini mau ini kan. Ini menjelang ulang tahun ini banyak jadwal yang tertunda. Ada barangkali 10 yang tertunda. Oke. Kemudian selain apa yang saya sampaikan tadi di atas, tadi saya juga punya program yang lain, yaitu bahwa dengan tanda petik kemampuan saya yang saya dapat waktu saya kuliah di Belanda, mendapatkan spesialis 1 khusus ngajar pelaut. Saya mendapat pengetahuan administrasi pendidikan di Jepang. Kemudian saya memperoleh teori akta mengajar dari Profesor Satmoko dan Ibu Profesor Satmoko. Yang kedua, beliau almarhumah ini adalah orang tuanya Bu Menteri Bu Menteri Keuangan. Jadi saya siap untuk diundang dalam rangka diskusi tentang menyangkut masalah metode pembelajaran, meningkatkan kualitas instruktur, program kuliah umum, pembekalan bagi para siswa-siswi, taruna-taruni yang mau masuk, mau prala atau mau diwisuda. Ya, channel yang ada sekarang ini, insya Allah akan menjadi, tetap sudah mulai jadi perpustakaan di Google, dan ke sana tetap saya pertahankan untuk bisa dilihat oleh siapa saja. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Dengan kembali saya mengucapkan terima kasih. Tetapi sebelum ini saya tutup, perlu saya menyampaikan salam hormat, salam terima kasih, salam sehat kepada beliau-beliau yang saya sebutkan ini, yang selama ini telah memberikan motivasi, inspirasi, cambuk, ya, sehingga saya yang sudah tua tetap bersemangat untuk meneruskan kegiatan saya. Pertama kepada Ibu Dr. Sri Tuti Rahayu MSc. Beliau adalah Direktur Polimarin Semarang yang selalu saling memberi masukan yang berkaitan dengan perjuangan mencerdaskan anak bangsa, dalam hal ini adalah pelaut. Nah, beliau saya akui sebagai Sri Kandinya pelaut, walaupun background beliaunya bukan pelaut. Jadi setiap saat kami saling bertelepon, saling khuruten. Kemudian yang kedua adalah Ibu Coki, yang selalu memberikan nasihat. Konon beliau adalah seorang pengacara dan memberi nasihat. Hal-hal yang bersifat kira-kira nyerempet sesuatu, beliau nggak ingatkan. Ya, saya sudah capek nanya sama beliau sebetulnya nama beliau itu siapa, tapi tetap
tidak kerso memberikan jawaban. Namun demikian, inilah beliau menempati ranking kedua di dalam urutan yang harus saya terima kasih dan saya hormati. Kemudian sebetulnya sosok beliau ini sosok baru buat saya. Tapi begitu saya melihat, menyimak, mengikuti apa yang beliau sampaikan sejak kapal selam Nanggala 402, ini saya merasa tertarik dan saya merasa bahagia. Ternyata beliaunya sempat ngasih komen ke saya, tidak ada lilin tua, yang ada cahaya. Wah, ini membuat saya termotivasi dan sangat inspiratif, sehingga saya juga sampaikan ucapan terima kasih, salam terima kasih, salam hormat, dan salam inspirasi. Yang keempat adalah Ibu Dokter Hewan Sri Adiani di Manado sana. Beliaunya itu lain lagi, beliau selalu mantemin saya, ya. Tapi tujuannya bagus, sehingga beliau ini adalah saya anggap sebagai pencambuk. Nggak pernah ini saya itu benar, tapi akhirnya benar. Terima kasih Bu Sri. Dia paling suka disebut atau dipanggil Budian. Makasih Budian atas cambuknya sehingga saya bisa sampai pada hari ini. Kemudian kepada sahabatku sendiri, sahabat seangkatan, Kapten Albert Lapian, adalah Direktur Sekolah Tinggi Ilmu Maritim atau Kampus Ungu di Jakarta. Beliau sebagai teman seangkatan selalu memberikan support ke saya, memberikan semangat. Dan minggu depan ini beliaunya memberikan waktu ke saya atau mengajak saya untuk berdiskusi masalah lilin tua ini. Ya, mudah-mudahan ada terobosan antara saya dengan ST Imar. Ya. Salam, terima kasih, Cap. Dan yang terakhir adalah teman seangkatan saya juga, orang mesin juga, yaitu Chief Engineer Kurnia Prawiguna. Ya, orangnya lucu, tapi semangat tinggi, umurnya seperti saya, dan ininya cerdas. Dia juga sebagai guru, memang bekas guru di Surabaya. Sehingga dari beliau saya juga banyak dapat masukan tentang termasuk apa yang harus saya sampaikan di pidato saya ini. Salam buat Mas Kurnia, jaga kesehatan dan sukses ya. Ya, Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku, sekian yang bisa saya sampaikan menyambut ulang tahun channel YouTube Lilin Tua yang mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian selama ini kurang pas, ada kekurangan dan lain-lainnya. Bisa didiskusikan lewat WA, lewat inbox, lewat YouTube-nya sendiri ya. Oke. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, hati-hati pandemi ini, bahwa COVID-19 merupakan musuh kita bersama. Maka saya ingatkan, jaga selalu, ikuti selalu, patuhi selalu protokol kesehatan. Oke. Salam, sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.